Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama menerima pemberitaan firman Tuhan di saat ini, mari terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur waktu ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk beribadah, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami hendak bersama mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini dimampukan untuk menerima firman-Mu, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar akan segala keterbatasan dan keringkian kami. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, sehingga dosa, kesalahan, dan ketidaksempurnaan kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, supaya dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara warga Jemaat GKJ Jenar Ngeparang di Purworejo. Bagaimana kabar saudara hari ini? Sudah lama saya tidak sowan ke sana, dan sebenarnya saya kangen untuk bisa bersama-sama beribadah di sana. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka saya hanya bisa melalui rekaman video ini. Dan saya harap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sehat, semangat dalam menjalani kehidupan, meskipun mungkin kita juga mengalami tantangan kehidupan ketika adanya virus COVID-19 ini. Di saat ini kita akan bersama menghayati firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 38 dengan judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah menjadi pribadi dan komunitas yang penuh belas kasihan. Menjadi pribadi dan komunitas yang penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan ini menceritakan bagaimana setelah Yesus bersabda di bukit, kemudian dia melakukan tugas karya pelayanannya untuk berkeliling ke semua kota, ke semua desa, dan mulai melakukan karya-karyanya yang ajaib. Dia rajin untuk mengunjungi rakyat yang ada di sana, dan dengan penuh kesetiaan, dia kemudian menemui mereka secara langsung. Tentu ketika Yesus kemudian bisa berjumpa dengan mereka secara langsung, Yesus tahu betul apa yang menjadi kebutuhan nyata bagi jemaat ketika itu. Ketika Yesus bertemu dengan mereka secara langsung, kemudian hati Yesus tergerak akan belas kasihan. Ketika Yesus tahu betul apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, maka Yesus ingin menolong mereka dengan segala sesuatu yang dia miliki.
Namun kita tahu Yesus juga manusia biasa. Dia hanya mempunyai 2 tangan. Dan Yesus kemudian mengundang para muridnya untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kemudian Yesus bersabda kepada para muridnya dalam ayat ke-37 dan 38 yang demikian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus tahu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, baik secara fisik maupun juga secara psikis. Oleh karena itu, Yesus menghendaki supaya para murid itu mau menjadi jalan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan kita saat ini ada 3 refleksi, ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bahwa belas kasihan itu muncul dari perjumpaan yang personal. Yesus ketika itu tidak hanya duduk diam, menunggu orang-orang itu untuk datang kepadanya, untuk melahirkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tetapi Yesus datang menjumpai mereka secara aktif. Dan dari perjumpaan yang aktif secara personal itu, Yesus tahu betul permasalahan mereka dan Yesus mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan tepat. Kita juga bisa memberikan sesuatu yang tepat ketika kita berjumpa dengan mereka. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, maka Roh Kudus yang berada di dalam hati kita menggerakkan kita untuk kemudian mampu dan mau memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini yang pertama, bahwa belas kasihan itu muncul, itu datang dari perjumpaan personal dan langsung. Yang kedua, berbicara mengenai cara pandang. Ketika kita bertemu dengan orang lain, sebenarnya kita mencoba untuk memahami apa yang menjadi isi pikiran orang itu. Ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, kita kemudian berinteraksi, berhubungan, ngobrol, jagong, itu kemudian kita tahu apa yang menjadi kegelisahan orang itu. Dan ketika kita tahu, maka ketika kemudian mencoba melihat diri kita, kira-kira yen wong kono ngono kuwi, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Dan menurut saya ini yang juga kemudian dilakukan oleh jemaat GKJ Jenar Geparang yang dipelopori mungkin oleh Pendeta Yogi Hapsoro juga dengan majelis didukung oleh segenap jemaat. Ketika banyak orang mengalami dampak ketika adanya penyebaran COVID-19, maka gereja itu kemudian mengumpulkan segala sesuatu dan kemudian menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Karena mungkin jemaat juga tahu bagaimana rekosoni mencukupi kebutuhan sehari-hari ketika pekerjaan kemudian tidak bisa dilakukan lagi, penghasilan tidak seperti dulu lagi, maka gereja kemudian berperan aktif untuk menolong saudara-saudara mereka. Karena gereja tahu bagaimana ketika orang-orang ini mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya. Dan menurut saya, apa yang dilakukan oleh majelis, jemaat, ini adalah sesuatu yang perlu diapresiasi. Karena tidak banyak gereja mampu melakukan untuk orang-orang yang membutuhkan dan tidak hanya untuk jemaat sendiri. Ini yang kedua,
Sing terakhir niki sing ketelu. Biasanya nek pun mireng terakhir niku kan pun semangat sing wau ngantuk terus gemregah meleh to nggih. Nah, niki sing terakhir sing ketelu. Bahwa Tuhan mengatakan dengan tegas, tuaian itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita, dulu Yesus sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, sakniki wayahe awake dhewe sing nglakoni. Kita dipanggil untuk menjadi jalan berkat bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk menceritakan tentang Allah kepada sesama kita. Tetapi itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kalau kita itu kemudian menganggap bahwa kita ini, lah wong aku bingung nyukupi butuhku dhewe. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Yen kaya ngoten niku sing dianggep kaya ngoten niku, sebenarnya kita sedang melupakan status kita. Bahwa kita ini adalah anak Allah sebagai pewaris kerajaan Allah. Yen pewaris kerajaan Allah mesti nggadhahi kalenggahan ingkang inggil. Yen nggadhahi kalenggahan inggil punya mentalitas seperti itu, berarti kita sebenarnya sedang melupakan diri kita bahwa diri kita adalah sebagai pewaris kerajaan Allah yang penuh dengan berkat-berkat dari Allah. Oleh karena itu, Yesus mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk terlibat bersama akan karya pelayanan. Mari dengan segala yang kita miliki, kita boleh menjadi jalan berkat bagi sesama kita. Mboten sah ngoyo-woro, lakukanlah dengan sesuatu yang sederhana, tetapi dimulai sekarang. Sesuatu yang simpel saja, sesuatu yang sederhana. Coba dipesani sak kiwa tengene panjenengan. Kasihkan, berikan senyuman yang terbaik. Pripun rasane? Luwih seneng nonton wong mesem napa wong besengut? Itu sesuatu yang sederhana yang semua orang bisa lakukan. Yang kedua yang bisa kita lakukan, kita berdoa supaya para majelis termasuk pendeta, penatua, diaken mampu melakukan tugas penggembalaannya dengan baik. Mampu untuk memberikan pengayoman kepada jemaat, untuk memberikan bagaimana gereja ini semakin bertumbuh dan berkembang. Itu ada hal-hal yang kecil sederhana yang bisa ingkang saged dipun tindakaken Bapak lan Ibu sedaya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menjadi pekerja-pekerja Allah. Lakukanlah sekarang juga. Mumpung tasih kaparingan wekdal. Kalau sudah habis waktu kita, yang terjadi hanyalah penyesalan. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, kita dipanggil untuk menjadi pribadi dan komunitas serta gereja yang penuh belas kasihan. Tuhan sendiri yang akan memampukan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melakukan tugas dan panggilan ini. Tuhan memberkati saudara semua jemaat di GKJ Jenar Keparang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.